Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengatakan siapapun yang datang ke rumah Allah maka mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya mereka menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa oleh Allah. Dan di antara salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada para tamunya, tidak ada di antara mereka yang berdoa dan meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara waktu berdoa yang paling bagus ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dikala kita sedang beribadah kepada Allah, maka setiap kali kita beribadah kepada Allah, maka di saat itulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, dan doa-doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah bentuk Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau membangun Ka'bah al-Musyarrafah dalam keadaan lelah dan letih, membangun Ka'bah itu bukan perkara yang mudah. Batu batanya, kalau bahasa kitanya, terbuat dari batu gunung sangat besar. Yang melakukan itu hanya Nabi Ibrahim sendirian dan dibantu oleh anaknya, bukan perkara yang mudah. Makanya di samping Ka'bah al-Musyarrafah ada namanya batu Ka'bah. Dari situ Nabi Ibrahim mengangkutnya sendirian. Dikala dia berlelah, dikala dia berletih, dikala dia beribadah kepada Allah. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, apa yang terjadi? Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim berlelah beribadah kepada Allah, maka di saat itulah beliau berdoa, dan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, rabbana wa ba'ats fihim rasula. Ya Allah, utus dari sini, dari tempat aku membangun Ka'bah, seorang nabi. Maka itulah yang terkenal dengan nama Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, ana da'watu abi. Aku ini adalah karena doa ayahku, karena doa Nabi Ibrahim Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Muhammad. Dan Muhammad itu ikhwatul Islam artinya adalah orang yang banyak dipuji. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Karena pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akhlak, dan tentunya dikala kita membahas tentang adab dan akhlak atau husnul khuluq, maka panduan kita bersama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ini ikhwatul Islam, kami minta tolong sedikit ya kepada kita yang ada di depan untuk maju sedikit saja, untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita yang baru datang, terutama yang ada di pintu, untuk maju sedikit supaya memberikan kesempatan bagi kawan-kawan yang datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tapi ikhwatul Islam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana Muhammadun wa Ahmadu wal mahi wal hashir wal aqib." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dirinya, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah al-hashir, aku adalah al-mahi, aku adalah al-aqib. Dalam hadis ini Nabi sebutkan 5 nama untuk dirinya: Muhammadun, Ahmadu, al-hashir, al-aqib, al-mahi. Dan itu semua adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi masih memiliki nama yang banyak. Nabi disebut dengan al-mutawakkil, al-mutawakkal. Nabi disebut dengan asy-syafi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan al-muqaffi. Nabi juga dinamakan dengan al-malhamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan al-marhamah. Nabi juga dipanggil dengan Nabiur Rahmah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Nabiut Taubah. Itu semua adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah hafal nama nabinya? Ada yang sudah hafal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan berulang kali kita sebutkan, ikhwatul Islam. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak dan semuanya sama. Dan tidaklah Nabi dinamakan dengan nama-nama tersebut kecuali ada makna di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, "Ana Muhammadun wa Ahmadu, ana al-mahi, al-hashir, al-aqib." Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah al-mahi, saya adalah al-hashir, saya adalah al-aqib. Saya adalah Nabiut Taubah, saya adalah Nabiur Rahmah. Saya adalah al-marhamah, saya adalah al-malhamah. Saya adalah al-muqaffi, saya adalah al-mutawakkil. Itu semuanya adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, di antara salah satu bentuk kesempurnaan kalimat Muhammad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya nama yang sangat banyak. Karena Muhammadun itu artinya adalah orang yang banyak dipuji. Kalau seandainya kita perhatikan ayat Al-Quran, Allah berbicara tentang Nabi Adam. Allah menyebutkan Nabi Adam orang yang suka kembali kepada Allah. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, kana siddiqa, Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang jujur. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Musa, kana mukhlasa, seorang yang ikhlas. Allah sebutkan sifat para nabi itu dalam Al-Quran satu persatu. Namun ketika Allah berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya? Siapa yang jawab, angkat tangan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita dahulukan yang tua ya. Baik, yang tua silakan. Masya Allah, silakan Bang hadiahnya. Masya Allah, kita dahulukan yang tua ya. Walaupun yang tua jawabannya salah. Barakallahu fiik. Baik, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya ikhwatul Islam, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak di atas ala. Harus tidak boleh kita lupakan kalimat ala. Apa arti ala? Al-kitabu ala tawilah. Kitab itu berada di atas tawilah, di atas meja. Artinya di atas. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak, atau berada di atas rata-rata akhlak. Nabi adalah rata-rata akhlak, di atas rata-rata akhlak yang mulia. Kalau ada akhlak yang mulia, berarti Nabi di atasnya. Bukan artinya engkau punya akhlak yang mulia, karena yang lain juga punya akhlak yang mulia. Nabi Adam berakhlak mulia, Nabi Nuh berakhlak mulia, Nabi Ibrahim berakhlak mulia. Semua para nabi berakhlak mulia. Kalau semua para nabi berakhlak mulia, Nabi juga berakhlak mulia, apa perbedaan antara Nabi dengan Nabi yang lainnya? Bukankah Nabi SAW ikhwatul Islam? Karena di antara salah satu barometer akhlak yang mulia, sebagaimana hadis yang sangat indah, ketika Allah menciptakan manusia atau sebelum diciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya. Manusia sebelum diciptakan Allah sudah mengetahuinya. Maka Allah melihat makhluknya yang bernama manusia. Kemudian dilihat bahwa ternyata yang paling bersih hatinya adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antara akhlak yang mulia dengan hati itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang husnul khuluq,
maka kita akan berbicara tentang hati. Sehingga di antara salah satu doa yang harus atau dianjurkan bagi kita mengatakannya, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang selamat. Nabi SAW dijamin hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati Nabi SAW tidak ada dengki, tidak ada hasad. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ketika Nabi SAW bersama ibunya yang bernama Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah adalah sebuah kabilah yang berasal dari kabilah Bani Sa'ad yang ada di Taif. Ketika Nabi berada di sana, Nabi sedang bermain, umurnya 4 tahun. Tiba-tiba datang malaikat. Nabi tidak tahu kalau itu malaikat. Kawan-kawan Nabi juga tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Tidak ada yang tahu. Nabi diambil. Kawan-kawan Nabi SAW mengatakan, Muhammad dicuri, Muhammad dicuri, Muhammad dicuri. Sehingga mereka mengadu kepada ibunya bernama Halimah. Nabi SAW dikala diambil, dibaringkan di atas bebatuan, dibelah dada Nabi SAW, diambil sesuatu yang berwarna hitam di dalam hatinya, dan Jibril mengatakan, hadza hadzu syaitanu mink, ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam hatimu. Kemudian dada Nabi SAW dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah dibelah, dikembalikan, ditutup lagi. Anas bin Malik yang baru bertemu dengan Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi hijrah ke kota Madinah. Berapa umur Nabi pada waktu itu? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Berapa umur Nabi? 50? Masya Allah, dua-duanya silahkan ya. Barakallahu fiik, satu-satu ya. Semoga memberikan manfaat. Umur Nabi 53. Berarti dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah dengan kejadian malaikat Jibril membelah dada Nabi, berapa tahun? Berapa tahun? 49 tahun. Karena Anas baru bertemu dengan Nabi SAW di kota Madinah. Apa kata Anas bin Malik, pembantu Nabi? Dada Nabi yang dulu terbelah, aku masih melihat bekasnya. Artinya betul-betul dibelah. Bukan hanya sekedar ilustrasi, hanya sekedar mainan gambaran, enggak. Dada Nabi itu betul-betul dibelah. Makanya Anas mengatakan, aku melihat dada Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah, masih ada bekasnya. Betul-betul dibelah oleh malaikat Jibril. Kemudian diambil bagian hitam, karena bagian hitam itulah gangguan syaitan yang ada di dalam jiwa manusia. Nabi juga ada di dalamnya, tapi Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah keluar sebuah ungkapan, la yakhlu jasadun min hasadin walakinnal karimu yukhfihi wal laimu yubdi. Tidak ada yang namanya jasad kecuali ada hasad. Semua kita ada sifat hasadnya, semua kita ada sifat dengki, semua kita ada sifat dendam, semua tanpa terkecuali. Lantas apa yang membedakan? Al-karimu yukhfi. Yang membedakan kemuliaan, orang yang mulia akan melawannya, kemudian mereka berusaha menyembunyikannya. Iya, kita akan hasad kepada saudara, kita juga akan hasad kepada orang lain. Tapi karena kemuliaan, bisa jadi karena ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi SAW, kita menyembunyikannya, kita bungkus dengan bungkus yang indah. Wallaim yubdi. Sedangkan mereka yang tidak mulia, maka mereka akan memperlihatkan sifat aslinya. Karena sifat asli kita ini ikhwatul Islam penuh dengan kedengkian. Hati kita ini kalau dilihat, maka tidak akan ada orang yang mau berteman dengan kita. Dan itu memang diantara salah satu Nabi SAW dibersihkan dadanya, diambil bagian syaitan yang ada di dalam dadanya, kemudian dibersihkan dengan Zam-Zam. Maka dari sini ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang punya sifat hasad dengki yang berlebih, di antara salah satu obatnya adalah Zam-Zam. Setiap kali kita minum Zam-Zam, berdoa kepada Allah, ya Allah bantu hatiku untuk tidak selalu iri. Karena iri itu ikhwatul Islam, dengki itu semuanya adalah penyakit yang luar biasa. Tetangga yang beli mobil, dia yang masuk rumah sakit. Tetangga yang punya rumah,
dia yang masuk UGD. Kan seperti itu yang namanya hasad. Dan itu ada pada diri kita ikhwatul Islam. Tetangga yang pergi melaksanakan sesuatu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang risau. Dan semua kita punya sifat demikian. Makanya di antara salah satu bentuk husnul khuluq, karena di antara husnul khuluq itu ada kaedahnya, harus kita ketahui. Setiap kali kita berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, ada kaedahnya. Kaedah pertama, orang yang beradab, orang yang berakhlak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka katakan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Itu adalah kaedah pertama dalam masalah adab dan akhlak, yaitu bagaimana seorang muslim mereka menjaga lisannya. Kalau kita tidak menjaga lisan ikhwatul Islam, itu adalah awal di mana kita akan saling tidak tegur sapa, akan mengetahui sifat bagaimana sebetulnya. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah kaget. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka adalah gara-gara lisan. Lisan itu bahaya. Maka ada sebuah hadis ikhwatul Islam. Hadis ini hadis khusus untuk wanita. Tapi walau hadis ini khusus untuk wanita, juga terdapat kepada pria. Apa hadisnya? Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin salat malamnya, rajin puasa, rajin sedekah, rajin berbuat baik, akan tetapi dia senantiasa mengganggu tetangganya dengan lisannya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hiya finnar." Dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian datang lagi yang lain mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita, salatnya pas-pasan 5 waktu saja selesai, puasanya Ramadan saja selesai, zakatnya yang wajib-wajib saja selesai, wala tuzi jaraha, tetapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya." Apa kata Nabi? "Hiya fil jannah." Dia berada dalam api neraka. Maka dari sini ada sebuah kaidah yang harus kita ketahui. Kalau seandainya kita tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, maka jangan berikan mudarat kepadanya. Itu adalah akhlak dan adab yang mulia. Kalau seandainya kita tidak bisa memberikan manfaat, jangan berikan mudarat, diam saja. Maka diam itu adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Dan itu kaidah pertama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakan yang terbaik atau diam. Kenapa demikian? Karena di antara yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka adalah karena lisan. Kebalikannya, kalau seandainya kita jaga lisan, maka itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua ikhwatul Islam, di antara bentuk adab dan akhlak yang mulia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk adab dan akhlak seorang muslim adalah mereka tidak suka kepo, kalau bahasa kita ya. Tidak kepo dengan urusan orang. Ada orang yang cerai, dia yang sibuk. Ada orang yang kawin, dia yang heboh. Ada orang yang intinya ikhwatul Islam, tarku ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang kita tidak ada urusan. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, itu adalah adab. Kalau kita ingin menjadi orang yang beradab, tinggalkan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan kita. Tidak mungkin semua yang ada di dunia adalah urusan kita. Tidak. Urusan kita apa? Urusan kita beribadah kepada Allah. Urusan kita adalah beradab kepada Allah, adab kepada nabinya, adab kepada tetangga, adab kepada orang tua, jaga anak, itu urusan kita. Urusan orang lain. Maka di antara salah satu orang yang paling memiliki adab dan akhlak yang mulia, mereka yang senantiasa menutup telinga untuk tidak mendengarkan semua berita yang ada. Karena kalau kita sudah memulai membuka, memasang telinga kemana-mana, maka di saat itulah telinga tidak cukup. Telinga akan mengatakan, wahai lisan, ucapkan wahai lisan. Maka lisan pun akan berbicara. Dikala lisan berbicara, maka di saat itulah yang paling banyak menyebabkan seorang muslim masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kedua. Makanya dikala kita berbicara tentang adab, yang kedua adalah
tinggalkan sesuatu yang bukan urusan. Kemudian yang ketiga, siapa yang beradab dan berakhlak yang mulia, husnul khuluq, adalah mereka yang pemaaf, atau mereka yang menahan amarahnya, mereka yang tidak suka marah. La taghdab, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian marah atau jangan kalian suka marah. Apapun alasannya ikhwatul Islam, marah artinya orang yang suka marah adalah orang yang tidak memiliki adab, dan itu adalah di antara bentuk adab dan akhlak yang mulia. Kita ingat ikhwatul Islam, kita menyebutkan salah satu kisah yang sangat indah ya. Ketika terjadi Fatu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah. Fatu Mekkah itu artinya kota Mekkah kembali menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana, maka sahabat yang lain, karena pasukan Nabi kurang lebih 10.000, sahabat-sahabat yang ada mereka mengatakan, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari di mana kita balas dendam. Karena orang-orang Mekah dulu mereka menzalimi kaum muslimin. Orang Mekah dulu mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah mengusir semua, merampas hartanya, merampas rumahnya, merampas semua yang mereka punya. Sehingga kaum muslimin tidaklah meninggalkan Mekah Al-Mukarramah kecuali mereka dalam keadaan fakir. Fakir, miskin. Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin. Tidakkah kalian ingat bagaimana orang-orang fakir dari kalangan muhajirin? Orang muhajir itu banyak yang kaya, tapi mereka fakir karena hartanya dirampas oleh orang-orang Mekah. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, sampai tahun ke-8 Hijriah, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, maka kaum muslimin datang ke Mekah. Ketika mereka datang ke Mekah, maka ada sebahagian mereka yang mengatakan, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari di mana kita balas dendam. Akan kita cari orang-orang yang dulu membuat kita sakit hati atau yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balas dendam. Al-malhamah itu artinya kita akan menumpahkan darah mereka, kita balas dendam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-yaum yaumul marhamah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kita saling memaafkan. Itulah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cari Abu Sufyan karena dia dulu yang memimpin kaum musyrikin, maka mudah bagi kaum muslimin mencarinya. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cari Safwan bin Umayyah karena ayahnya adalah orang yang paling benci kepada Nabi dan kaum muslimin, mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari Ikrimah, anaknya Abu Jahal, karena dia yang paling membuat sakit hati kaum muslimin, mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tadi ikhwatul Islam, salah satunya Abu Sufyan, dia juga sudah mulai ketakutan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ingin minta maaf. Abu Sufyan ini tidak tahu bagaimana memulainya, karena dia paling kejam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalim kepada Nabi. Bahkan bukan hanya kepada Nabi, anaknya pun dizalimi. Karena di antara salah satu putri Abu Sufyan adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya adalah orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Namanya adalah Ramlah, atau yang kita kenal dengan Ummu Habibah. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Sufyan dikala Nabi berada di Mekkah Al-Mukarramah, dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kalimat yang dulu dikatakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kita tahu ikhwatul Islam, kezaliman, kejahatan yang paling berat itu adalah kezaliman antara keluarga. Yang memusuhi Nabi bukan orang lain. Yang menjadi musuh Nabi yang pertama Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Mertua Nabi. Yang menjadi musuh Nabi siapa? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Yang menjadi musuh Nabi siapa? Abu Sufyan bin Haris. Siapa Abu Sufyan bin Haris? Anak paman Nabi, sepupu Nabi. Karena Abu Sufyan itu ada dua. Ada Abu Sufyan yang menantu, yang mertua Nabi. Ada Abu Sufyan yang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang zalim kepada Nabi? Bukan orang lain. Rata-rata yang zalim kepada Nabi adalah keluarga Nabi itu sendiri.
Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang ingin membunuh Nabi Yusuf? Siapa yang menyebabkan Nabi Yusuf menjadi seorang budak? Siapa yang menyebabkan Nabi Yusuf dipenjara? Siapa yang menyebabkan Nabi Yusuf berpisah dari ayahnya lebih daripada 30 tahun? Tidak lain tidak bukan saudaranya sendiri. Ceritanya sama. Sehingga Abu Sufyan ketika ingin minta maaf kepada Nabi SAW, maka dia ingat bagaimana dulu saudara Nabi Yusuf minta maaf. Dia pun mengatakan, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya 10 orang yang zalim kepada Nabi Yusuf, mereka semuanya mengatakan qalu tallah, demi Allah, laqad asarakallahu alaina, Allah telah memberikan kelebihan kepada kamu, wa in kunna la khatiin, dan kami ini adalah orang-orang yang bersalah, maafkan kami. Kalimat yang sama itu juga diucapkan oleh Nabi SAW. Atau kalimat yang sama itu juga yang diucapkan oleh Abu Sufyan, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Wahai Muhammad, engkau telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami adalah orang-orang yang bersalah, maafkan kami. Bahasanya sama. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mentang-mentang Nabi SAW punya kekuatan Nabi balas dendam? Tidak. Begitu juga dengan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi seorang yang berkuasa, kemudian dia ingin balas dendam kepada orang yang minta maaf, yang bersalah kepadanya? Tidak. Apa kata Nabi Yusuf? Qal la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kalimat ini juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi dikala Nabi memaafkan orang-orang yang zalim kepadanya. Qala la tasriba alaikumul yaum. Hari ini aku tidak akan pernah mencela kalian. Hari ini aku akan maafkan kalian. Hari ini adalah hari di mana kita kembali bersama. Hari ini adalah hari di mana kita berkasih sayang. Itu jawaban Nabi Yusuf. Dan itu juga jawaban Nabi Muhammad SAW. Sama. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah pasti ampunkan kalian karena Allah adalah zat yang maha pemaaf. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Nabi SAW punya sifat yang sangat indah. Tidak marah, tidak dendam, tidak iri, tidak sakit hati. Ketika ada orang yang zalim kepadanya, dia pun mengatakan suatu saat nanti, kalau aku bisa seperti ini, kalau aku seperti ini, aku akan cari kamu dan aku akan balas dendam. Tidak ada pada diri Nabi SAW. Maka di antara salah satu adab yang paling mulia, la taghdab, jangan marah. Jangan marah itu ikhwatul Islam, banyak makna yang ada di dalamnya. Jangan marah, jangan dendam, jangan dengki, jangan iri, semuanya ada dalam sifat jangan marah. Makanya kemarahan itu adalah kunci semua keburukan. Al-ghadabu miftahu kulli syurur, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sesungguhnya kemarahan adalah kunci semua keburukan. Kalau kita sudah marah, maka semua keburukan-keburukan akan muncul di dalamnya. Maka di antara salah satu kaidah adab dan akhlak yang mulia, la taghdab, jangan kalian marah. Ada di antara kita yang memang sifatnya pemarah, maka di saat itulah dia melatih dirinya untuk tidak marah, dan itu butuh usaha. Kemudian ikhwatul Islam yang keempat, di antara bentuk adab dan akhlak yang mulia, kaedahnya adalah hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mereka mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya. 4 kaidah inilah merupakan di antara kaidah adab dan akhlak yang mulia. Kemudian ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, poin pertama yang harus kita ketahui, apa itu adab dan akhlak yang mulia dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Karena kadang-kadang ikhwatul Islam, setiap kali kita berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, kita lupa kepada siapa semestinya kita dulu harus beradab dan berakhlak mulia. Maka kita akan menyebutkan ikhwatul Islam, Ja'far itu adalah anaknya Abu Talib, dan dia adalah orang yang memimpin kaum muslimin ketika hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Jumlahnya lebih daripada 80 orang atau 70 orang. Kemudian Ja'far ini dipanggil oleh raja yang ada di Habasyah. Ingin diinterogasi, kenapa kalian datang ke sini? Kenapa kalian hijrah ke sini? Apa penyebabnya? Maka di saat itulah Ja'far mengatakan, ayyuhal malik,
kunna qauma ahli jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar ya'kul qawiyyu minna dha'if. Wahai baginda raja, kami dulu adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan zina, memutuskan tali silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga. Dan kalau ada di antara kami yang kuat, maka mereka akan memakan yang lemah. Disebutkan semua perangai buruk. Kemudian apa kata Ja'far berikutnya? Fada'ana ilallahi liwahidah. Tiba-tiba datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Kemudian dia menyeru kami, mengajak kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang bisa kita ambil dari sini, ikhwatul Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adab dan akhlak yang mulia. Kita semua tahu. Tapi pertanyaannya, apa itu adab dan akhlak yang mulia? Adab dan akhlak yang paling mulia adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab yang paling mulia. Kenapa demikian, ikhwatul Islam? Coba kita perhatikan. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita belanja mingguan, diberikan kepada kita rumah, diberikan kepada kita belanja mingguan, diberikan fasilitas kepada kita, semuanya diberikan. Tiba-tiba ketika kita diberikan fasilitas tersebut, maka kita mencari yang lain. Misalnya kita berterima kasih kepada yang lain. Kira-kira apakah orang seperti ini adalah orang yang memiliki adab dan akhlak? Tidak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita hadiah kehidupan. Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Allah yang memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya. Kemudian tiba-tiba kita mengadu kepada selain Allah dikala kita ada masalah. Kemudian tiba-tiba kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba kita merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba kita tidak mengadukan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba kita tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang tidak beradab dan berakhlak sesungguhnya. Jadi adab dan akhlak kepada manusia itu, ikhwatul Islam, itu nomor sekian. Tapi adab yang sesungguhnya adalah adab kepada yang telah memberikan kepada kita kehidupan, yang telah menurunkan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan keturunan, memberikan semuanya kepada kita. Allah yang memberikan semuanya. Kemudian tiba-tiba ada yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya adab. Kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya adab. Makanya ketika kita berbicara tentang adab, ikhwatul Islam, adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi, ketika Nabi melihat awan, kumpulan awan, biasanya kalau kita melihat kumpulan awan berwarna hitam, apa yang kita lakukan? Biasa-biasa saja, sudah terbiasa. Tapi Nabi SAW, apa yang Nabi lakukan? Nabi sedih, Nabi menangis. Aisyah bertanya heran kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau seperti ini? Hanya sekedar kumpulan awan. Apa kata Nabi? Aku takut kalau seandainya awan ini adalah awan yang dulu pernah mengazab suatu kaum yang tidak beribadah kepada Allah. Sehingga setiap kali Nabi melihat kumpulan awan, Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal hanya sekedar melihat awan, itu adalah bentuk adab dan akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mau dirinya, kaumnya diazab sebagaimana orang-orang terdahulu diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Orang terdahulu, ikhwatul Islam, terutama kaum Ad. Kaum Ad ini, azan dulu ya. Azan dulu, setelah azan kita lanjutkan sedikit saja. Boleh Pak ya? Baik, kita azan. Setelah azan kita lanjutkan sedikit ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Baik, kita lanjutkan setelah azan ya. Syakarallahu lakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Dan Ahmad itu artinya adalah orang yang paling banyak memuji. Sebagaimana Muhammad artinya adalah orang yang paling banyak dipuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Ahmad karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memuji. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan kalimat istighfar, kalimat tasbih, kalimat zikir-zikir yang lainnya. Nah, dengan kalimat-kalimat itulah ikhwatul Islam, itu adalah bagian daripada adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Karena di antara sifat orang yang memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kita cintai.
dan orang yang kita cintai, tidak mungkin kita bisa melupakannya. Bagaimana seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala namun mereka melewatkan harinya tanpa berzikir kepada Allah, tanpa mengucapkan tasbih, tanpa mengucapkan istighfar, tanpa mengucapkan tahlil. Semua itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ahli di bidangnya. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Dan di antara bentuk pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab yang tertinggi ikhwatul Islam. Ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak, maka adab dan akhlak yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah. Kalau kita melakukan itu semua, berarti kita adalah orang yang paling beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman kepadanya. Sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ikhwatul Islam adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Orang yang tidak beriman kepada Allah, sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan, ingat, itu adalah orang yang tidak punya adab. Karena bagaimana kita beradab kepada manusia kalau kita tidak beradab kepada zat yang menciptakan manusia itu sendiri? Bagaimana kita akan beradab kepada manusia kalau kita tidak beradab kepada zat yang menciptakan manusia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling beradab kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita menyebutkan Nabi kalau melihat gumpalan awan, Nabi takut. Kalau kita melihat ini tanda hujan, ini tanda mendung dan yang semisalnya. Kalau Nabi tidak demikian keadaannya, Nabi takut. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau takut?" Maka di saat itulah Nabi mengatakan, "Aku takut kalau seandainya aku dan umatku diazab sebagaimana dulu Allah pernah mengazab orang yang tidak beradab kepadanya." Siapa yang tidak beradab kepada Allah? Kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu adalah orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang Allah, mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka awan, gumpalan-gumpalan awan. Kemudian dikala gumpalan awan ini datang, mereka mengatakan, "Hadza mumtiruna," ini adalah sesuatu yang akan memberikan hujan kepada kami. Mereka tidak tahu ternyata itu adalah badai yang membuat mereka semuanya mati dan mereka wafat dalam keadaan tidak beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab dan akhlak yang pertama adalah kepada Allah. Dari situlah ikhwatul Islam, di antara salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, dan kemungkaran hawa nafsu. Itu merupakan di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Dan orang yang tidak beradab yang pertama adalah mereka yang tidak beradab kepada Allah. Dan di antara tanda orang yang tidak beradab kepada Allah adalah ketika mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita mengatakan orang yang tidak salat adalah mereka yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berpuasa adalah orang yang tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bayar zakat adalah orang yang tidak punya adab kepada Allah. Orang yang tidak melaksanakan haji dan umrah dikala mereka mampu adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berkaitan dengan Allah kemudian kita tidak melakukannya, itu adalah tanda orang yang tidak punya adab. Kemudian ikhwatul Islam, adab yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Bapak Ibu, adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Selalu kita menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah, kisah yang dibawakan oleh Imam atau yang dibawakan oleh Urwah dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Aisyah mengatakan, ketika aku melihat Nabi dalam keadaan bahagia, maka aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Doakan diriku. Itu adalah permintaan Aisyah kepada Nabi. Ketika Aisyah meminta dirinya didoakan oleh suaminya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat, ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan dan apa yang telah dia lakukan, apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat yang indah ini, maka Aisyah tertawa, tersenyum. Kemudian Nabi melihat Aisyah dan mengatakan, "Ya Aisyah, ayasurruki du'ai, bahagiakah engkau dengan doa yang aku minta kepada Allah?" Siapa yang tidak bahagia kalau Nabi yang mendoakan dirinya? Siapa? Maka Aisyah mengatakan, "Iya, aku bahagia." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah." Doa yang aku minta kepada Allah untuk dirimu adalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk semua umatku. Artinya setiap kali Nabi salat, Nabi berdoa untuk kita. Apa doa Nabi untuk kita sebagai umatnya? Ya Allah, ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa yang mereka lakukan dan yang telah mereka lakukan, ampunkan dosa yang mereka tampakkan, ampunkan dosa yang mereka sembunyikan. Begitu Nabi SAW mendoakan kita. Kemudian Nabi tidak pernah melupakannya, dan itu dilakukan oleh Nabi setiap kali Nabi salat. Berapa kali Nabi salat? Kita tidak tahu. Salat wajib 5 kali. Salat sunat kita tidak tahu. Artinya setiap kali Nabi salat, maka Nabi SAW mendoakan umatnya. Pertanyaannya, dalam satu hari berapa kali kita ingat kepada Nabi SAW? Karena doa Nabi mendoakan kita, maka kita wajib mendoakan Nabi SAW. Apa makna kita mendoakan Nabi? Nabi mendoakan umatnya, maka umatnya juga berdoa kepada Nabi. Di antara makna kita mendoakan Nabi adalah salawat. Salawat itu artinya doa. Allah bersalawat kepada Nabi. Apa artinya? Allah memuji Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa artinya? Beristighfar. Kita juga bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya? Doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat. Apa maknanya? Doa. Karena selawat yang kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam artinya adalah doa. Artinya kita tidak boleh memutuskan selawat kepada Nabi. Kalau kita tidak berselawat kepada Nabi dalam satu hari, maka kita adalah orang yang tidak punya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya adab. Jadi kita jangan dulu berbicara tentang adab kepada fulan, adab kepada allan, adab kepada manusia. Tunggu dulu. Adab kepada Allah yang pertama, kemudian adab kepada Nabi yang kedua. Orang yang tidak belajar agama berarti mereka adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Nabi berjuang siang dan malam untuk menyampaikan agama, risalah dan dakwah. Kemudian ada di antara umatnya yang alhamdulillah mereka berada di dalam agama, kemudian mereka acuh tidak acuh. Tahu alhamdulillah, tidak tahu juga tidak menjadi masalah. Itu tidak beradab namanya. Orang yang tidak membahas agama yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi yang mulia, maka itu adalah orang yang tidak beradab. Nah, di antara bentuk kita menjaga adab kepada Nabi, kita membahas, membaca, mempelajari, mengetahui agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar perjuangan Nabi tidak sia-sia. Kalau kita perhatikan bagaimana perjuangan Nabi, semuanya Nabi korbankan. Bahkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan efek samping dari pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, ketika berdakwah, putri Nabi juga kena. Zainab misalnya. Zainab dikala meninggalkan Makkah menuju Madinah, orang-orang datang kepada Zainab, marah. Zainab sedang menaiki onta dan mengatakan, "Wahai Zainab," putri Nabi yang pertama, "Wahai Zainab, kekacauan yang terjadi di daerah Mekah adalah gara-gara ayahmu." Kemudian mereka tusuk onta Zainab yang membuat Zainab terjatuh darinya. Onta ditusuk, otomatis yang ada di atasnya terjatuh. Sakit, ikhwatul Islam. Itulah yang menyebabkan, salah satu penyebab Zainab itu wafat, karena dia pernah terjatuh dari onta. Kapan? Ketika orang-orang Quraisy marah kepada Zainab. Begitu juga putri Nabi yang lain, Ruqayyah, Ummu Kulsum, baru menikah. Kemudian Nabi berdakwah. Apa yang terjadi?
anak Nabi, putri Nabi diceraikan gara-gara dakwah Nabi, bukan gara-gara yang lain. Bukan mudah perjuangan Nabi SAW. Dan juga di antara yang lain ikhwatul Islam, hati Nabi, di antara salah satu sifat Nabi, Nabi tidak pernah tidur hatinya, walau matanya tertutup, tapi hatinya tidak pernah tidur. Kenapa demikian? Karena Nabi selalu memikirkan dakwah ini sampai. Makanya kalau kita tanya, kira-kira atas dasar perjuangan Nabi SAW dan generasi yang datang berikutnya, kapan Islam itu sampai di daerah kita, di Nusantara? Siapa yang tahu? Agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi dan perjuangan sahabat Nabi SAW. Kapan? Abad ke-7 di zaman Umar. Di mana? Di Barus, Sumatera Utara, Medan. Siapa yang mengatakan seperti itu? Guru sejarah. Silakan Pak, Masya Allah. Makasih banyak Pak ya. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, di zaman Umar, kapan Umar meninggal? Kapan Umar meninggal? Umar meninggal tahun 20 atau 18? 12 ya? Baik, silakan. Masya Allah, salah Pak ya. Baik, Umar kapan meninggal Umar? Umar kapan meninggal Umar? Umar bin Khattab. Nabi kapan wafat? Nabi tahun ke-11 Hijriah. Abu Bakar tambah 2 tahun setelahnya, tahun 13. Umar tambah 10 tahun setelahnya. Ulang lagi. Kapan Nabi wafat? Tahun 11 Hijriah. Kapan Abu Bakar wafat? 13, karena Abu Bakar memimpin kaum muslimin 2 tahun. Kapan Umar wafat? Tahun 23, karena Umar memimpin kaum muslimin 10 tahun. Kapan Umar wafat? Utsman? Kapan? Berapa tahun Utsman memimpin? 15 atau 16? 5 tahun atau 7 tahun? 12 tahun. 12. Berarti dia wafat tahun 35. Berapa tahun Ali memimpin? Loh. Itu jawaban yang jujur ya. Ini hadiahnya. Masya Allah. Tayyib. San. Apa jawabannya Bang? Tayyib, silakan Bang. Ini ambil sama Abang hadiah semuanya nih. Jazakallahu khairan. Karena terlalu jujur. Nyala baca Lupa. Silakan Bang. Baik, kapan Ali? Ali memimpin kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Berarti kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Berarti tahun 39,5. Kemudian disempurnakan oleh anaknya yang bernama Hasan 6 bulan. Lengkaplah tahun 40 Hijriah. Terlepas daripada itu semua, Umar, kita kembalikan kepada Umar. Karena tadi dijawab, kapan Islam masuk ke daerah kita? Di zaman Umar. Di zaman Umar itu kapan terakhir? Anggaplah kita ambil yang paling terakhir. Kapan Umar meninggal? Tahun 2. Coba bayangkan, tahun 23 Hijriah Islam sudah sampai ke sini. Apakah itu dengan main-main? Bayangkan ikhwatul Islam, jarak antara Mekah atau Madinah ke daerah Sumatera ini berapa kilo? Yang pernah berjalan? Berapa kilo? Lebih daripada 8.000 kilo. Sekarang mudah, iya, dulu. Artinya ikhwatul Islam, sebagian ahli sejarah mengatakan Islam masuk ke Nusantara itu pada tahun atau di zaman Umar. Bisa jadi tahun 20 Hijriah. Artinya 20 tahun Nabi Hijriah sudah masuk Islam ke sini. Cepat masuknya. Apakah Islam masuk sampai ke daerah Nusantara dengan main-main? Dah, dengan perjuangan. Nabi tidak diam.
Agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjuangan sahabat Nabi. Sehingga adab yang paling mulia kita harus tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang tidak tahu perjuangan Nabi, sejarah Nabi, bagaimana agama Nabi, itu adalah orang yang tidak punya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka menganggap remeh perjuangan Nabi selama ini. Mereka tidak memasukkan perjuangan Nabi selesai. Mereka tidak tahu berdarah, mereka tidak tahu bagaimana perjuangan Nabi. Mereka tidak tahu bagaimana hijrahnya Nabi, tidak ada yang tahu. Semakin kita tidak tahu, makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi adalah dengan mengetahui sejarah Nabi. Maka para ulama mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui seberapa banyak dan seberapa berat serta seberapa cinta seorang muslim kepada Nabi, tanya dia akan sejarah Nabi. Kalau kita ingin mengukur berapa cinta kita kepada Nabi, tanya kita bagaimana Nabi itu sendiri. Berapa banyak sejarah Nabi yang kita tahu. Itulah ukuran cinta kepada Nabi. Tidak mungkin orang yang tahu tentang Nabi karena pengetahuan dan sejarah Nabi sama dengan orang yang cinta kepada Nabi dan mereka tidak tahu. Makanya ukuran cinta kita kepada Nabi adalah pengetahuan. Ukuran cinta kita kepada Nabi, bagaimana kita mengetahui sejarah, perjuangan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi dengan mempelajari perjuangan dan sejarah Nabi, agar cinta kita tidak cinta yang bertepuk sebelah tangan. Makanya di antara adab yang paling mulia ikhwatul Islam adalah kepada Nabi, kepada Allah yang pertama, kepada Nabi yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga adalah adab kepada agama. Karena tiga inilah yang pertama kali nanti kita akan ditanya di alam barzakh. Pertanyaan kita bagaimana akhlakmu kepada tetangga itu urusan belakangan. Pertanyaan kita bagaimana adabmu dengan guru, iya bagus, tapi itu pertanyaan belakangan. Pertanyaan pertama, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Bagaimana kita menjawab kalau kita tidak tahu? Makanya orang yang beradab adalah orang yang tahu tiga ini. Tiga inilah yang disebut dengan tiga pondasi utama yang harus kita ketahui. Allah Azza wa Jal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian agama yang mulia ini. Maka ketahuilah tentang tiga perkara ini agar kita menjadi orang-orang yang beradab dan berakhlak mulia. Karena itulah pertanyaan pertama ketika kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Dan jawabannya tidak muncul secara tiba-tiba. Jawabannya sesuai dengan bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mencintai Nabi, dan bagaimana kita dekat dengan agama. Maka belajarlah agama, belajar tentang Allah. Adalah orang yang paling beradab kepada Allah. Belajarlah tentang Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, agar kita menjadi orang yang beradab kepada Nabi. Belajarlah tentang agama agar kita menjadi orang yang beradab kepada agama. Kemudian baru berikutnya adab kepada orang tua, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada anak kecil, adab kepada tetangga, adab kepada kaum muslimin. Bahkan Islam juga mengajarkan adab kepada hewan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke perkebunan. Tiba-tiba di kebun ada onta yang menangis, meneteskan air mata. Dan Nabi tahu apa maksudnya. Kemudian Nabi bertanya, "Man sahibu hadal ibil?" Siapa yang punya onta ini? Maka ada salah seorang pemuda yang berasal dari Ansar, "Saya ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah, karena onta ini mengadu. Engkau tidak memberikan makan dan engkau mempekerjakannya dengan pekerjaan yang di luar daripada kesanggupannya. Hewan kita akan ditanya oleh Allah. Maka itulah yang disebut dengan pri kehewanan. Islam itu bukan hanya pri kemanusiaan, itu sudah biasa, sudah ada semuanya dalam agama. Tapi di dalam agama lebih lagi daripada itu, pri kehewanan namanya. Maka akan banyak kita jumpai ikhwatul Islam hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana adab dan akhlak. Makanya ada salah seorang wanita, di dalam riwayat yang lain, seorang pria, seorang laki-laki jahat, seorang wanita yang berzina kerjanya, yang laki-laki jahat. Tiba-tiba dikala dia berada di padang Sahara, dia minum dari sumur. Kemudian dikala dia keluar setelah selesai dia minum, dia melihat ada anjing
Anjing ini juga kehausan, tapi dia adalah makhluk Allah. Kemudian dia turun ke bawah, diambilnya air, diberikan minum kepada anjing ini. Syakarallahu lah, Allah bersyukur kepada orang ini, Allah bersyukur kepada wanita tersebut, atau Allah bersyukur kepada laki-laki ini. Faghafarallahu laha, maka Allah pun ampunkan dosa-dosanya. Coba bayangkan, kepada hewan. Dan itu semuanya kenapa disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam? Karena tidak mungkin ada orang yang memiliki adab dan akhlak mulia kecuali sumber utamanya adalah hati. Bukan memberi minumnya, tapi hatinya yang merasa iba dengan keadaan, hatinya yang selalu terbuka untuk memberikan bantuan. Makanya di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Sehingga Nabi SAW juga pernah menyebutkan, bihasbi mri'im minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukup seorang muslim menjadi seorang yang jahat ketika mereka sudah mulai menganggap remeh saudaranya. Maka kita tutup pembahasan kita ini ikhwatul Islam dengan sebuah surat yang semua kita tahu, surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa, apa arti abasa? Bermuka masam. Wa tawalla, berpaling. Dengarkan baik-baik penutup daripada cerita adab dan akhlak mulia. Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam, Nabi berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Ayat ini ikhwatul Islam berkisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah ini dia buta, dia ingin meminta fatwa nasihat kepada Nabi, yang mana pada waktu itu Nabi sedang berdakwah kepada pemuka Quraisy. Sebenarnya Nabi tidak salah, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Nabi dilarang oleh Allah bermuka masam, iya atau tidak? Sebagaimana kita dilarang bermuka masam. Nabi dilarang oleh Allah untuk berpaling dari orang yang minta tolong, sebagaimana kita juga tidak boleh berpaling dari orang yang minta tolong. Pembahasannya lihat baik-baik. Ketika Nabi bermuka masam, yang datang itu orang melihat atau orang tidak melihat? Tidak melihat. Kalau seandainya kita tidak boleh bermuka masam kepada orang yang tidak melihat, bagaimana kiranya kalau kita bermuka masam kepada orang yang melihat? Paham? Coba lihat bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, jangan engkau bermuka masam kepada sahabat yang buta. Orang buta ini, dia lihat Nabi atau tidak? Tidak. Tapi Allah tegur. Bagaimana kita yang bermuka masam kepada orang yang, itulah adab yang mulia dan akhlak yang luar biasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Paham? Kalau sudah paham sampai di sini saja ya. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kekurangan kami, karena kebodohan dan kejahilan. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Ada yang ingin bertanya? Berarti alhamdulillah sudah jelas semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditutup, Bang? Silakan. Baik, barakallahu fikum ikhwatal Islam. Pertanyaannya, kita memaafkan tapi tidak melupakan. Itulah bahasanya. Memaafkan tapi tidak melupakan, dan itu terjadi kepada kita semua. Sebagai contoh, nanti buka dalam surat An-Nur. Ini secara singkat saja ya. Surat An-Nur adalah surat di mana di situ diberikan pujian kepada ibunda kita Aisyah. Karena ibunda kita Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina, wal'iyadzubillah. Itu istri Nabi dituduh melakukan perbuatan zina. Coba istri kita dituduh melakukan perbuatan tidak baik, maka kita akan cari orangnya sampai dapat. Kemudian setelah dapat kita apakan? Dituduh berzina, wal'iyadzubillah. Ini yang dituduh adalah istri Nabi. Dan di antara salah satu yang menuduh istri Nabi melakukan perbuatan zina, karib kerabatnya. Dan karib kerabat yang menuduh Aisyah melakukan perbuatan zina, orang miskin yang belanjanya per minggu
diberikan oleh ayahnya Aisyah. Paham ceritanya? Jadi Abu Bakar As-Siddiq memberikan belanja kepada seseorang. Setiap minggu diberikan belanja, setiap minggu belanja per minggu. Kemudian tiba-tiba orang ini menghina putrinya. Coba, putri kita dihina oleh orang yang kita belanjakan, oleh orang yang kita tanggung hidupnya. Apa yang kita lakukan? Kita marah. Kita sudah berbuat baik kepadanya, kemudian dia membalas dengan balasan yang tidak terpuji. Abu Bakar As-Siddiq, ketika Allah mengatakan Aisyah adalah wanita yang mulia, Aisyah tidak pernah melakukan perbuatan nista, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Maka Abu Bakar mencari orang-orang yang tadi menuduhnya, sama dengan kita akan membantu putri kita biasa. Abu Bakar mencarinya, salah satunya orang yang tadi diberikan belanja. Apa kata Abu Bakar? Sekarang kamu akan aku berhentikan semuanya. Tidak dikasih belanja, tidak akan aku maafkan. Semestinya kamu yang menolong sepupumu, bukan kamu yang menuduhnya. Itu seolah-olah ini diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sama dengan manusia yang lain. Kemudian di saat itulah Allah turunkan ayat wal ya'fu, maafkan. Kemudian apa lagi? Wal yasfahu. Isfah itu artinya ikhwatul Islam, lupakan. Maka di antara salah satu nikmat Allah kepada kita adalah kita suka lupa. Maka jadilah orang yang pelupa. Jangan jadi orang yang ahli sejarah. Tahu arti ahli sejarah? Semua kalau dia buat salah, mulai dari kecil sampai dewasa ingat semuanya. Kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu. Siapa yang biasanya ahli sejarah? Ibu-ibu ya. Ini mohon maaf ya. Kalau suaminya salah, begitu juga dengan laki-laki. Kalau istrinya salah, semuanya diingat. Mulai dari kesalahan yang mulai kecil. Maka jangan pernah jadi ahli sejarah. Jadilah ahli pelupa. Dan tanda kutip ya ahli sejarah ya. Arti ahli sejarah, ketika kita ada masalah dengan kawan, maka kita akan ingat semua dosa yang pernah dia lakukan. Maka di saat itulah Allah mengatakan wal ya'fu, maafkan. Tidak sampai maafkan. Wal yasfahu, wal yasfahu itu artinya bersihkan semuanya. Lupakan, jangan jadi ahli sejarah. Wal ya'fu wal yasfahu. Kalau kalian melakukan yang demikian, apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah yang melakukan demikian kepada kalian? Kalau seandainya kita ahli sejarah, Allah lebih ahli sejarah daripada kita. Semua yang kita lakukan ada catatannya. Dan catatan kita itu ikhwatul Islam, apa yang kita inginkan? Kita menginginkan catatan kita itu nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditutup artinya dimaafkan. Tapi coba kalau Allah tidak memaafkan. Di antara syarat agar catatan kita di akhirat ditutup oleh Allah, maka tutuplah catatan keburukan saudara. Belajar bagaimana caranya? Maka berbuat baiklah kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Itu di antara salah satu caranya. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat Nabi ketika sampai di Mekah Al-Mukarramah, yang paling jahat kepada Nabi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pemimpinnya. Kalau kita baca sejarah Abu Sufyan bagaimana dia kepada Nabi jahat sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia adalah orang yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi-Nya, dimuliakan dalam agama. Kita lihat apa kata Nabi ketika masuk ke Mekah Al-Mukarramah, man dakhala al-Masjidil Haram fahuwa amin. Siapapun di antara kalian yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat. Wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapapun yang masuk rumahnya dia selamat. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Kira-kira apa gunanya masuk ke rumah Abu Sufyan kalau masuk rumah sendiri aman? Apa gunanya? Misalnya terjadi badai di sini misalnya, dan pemerintah mengatakan siapapun yang masuk rumahnya selamat, dan siapapun yang masuk ke rumah Pak RT juga selamat. Apa gunanya kita masuk ke rumah orang lain kalau rumah kita selamat? Apa gunanya? Gunanya agar nanti Nabi memberikan kebaikan kepadanya. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan, tapi Nabi ingin mengangkat namanya, memberikan kebaikan kepada dirinya. Dikala Nabi berbuat baik kepada Abu Sufyan, maka di saat itulah Abu Sufyan baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mudah ikhwatul Islam.
Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita mudah atau tidak? Tidak mudah. Tapi disitulah kita belajar dari orang-orang yang mulia. Kita tidak akan bisa melakukannya 100% tidak, tapi paling tidak kita berusaha untuk belajar. Makanya Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Karena kalau kalian ingin diampunkan, dimaafkan, maafkan. Itu kaidahnya. Al jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan sesuai dengan amalan. Kalau kita ingin dimaafkan, maka maafkan. Kalau kita menzalimi, maka akan terzalimi. Itu kaidah yang ada di dunia. Maka jadilah orang yang memaafkan agar kita pun dimaafkan, dan maaf yang paling kita inginkan adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita semuanya. Allah menutupi kekurangan kita dan Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.